melakukan sholat zuhur berjamaah seperti biasa kita kajian pada zuhur Ramadan. Hari ini insya Allah akan diisi oleh Ustaz Anwar Nasir MC. Beliau dengan tema membangun semangat berbuat kebajikan dengan Ramadan. Sebagai informasi juga, kemarin Jumat kita mengadakan pengumpulan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Di hari Jumat terkumpul 10.657.000 dan 15 real. Lalu juga ada tambahan di kantor juga dari beberapa teman sebesar 600.000. Insya Allah nanti pada ceramah kita akan mengirimkan ke KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina di Ragunan. Besok juga Aziz akan memberi bantuan juga, tapi besok orang KNRP-nya ke sini. Jadi besok materinya tentang Palestina. Jadi dari KNRP, perwakilan KNRP akan datang ke sini menjelaskan tentang situasi kafir di Palestina, dan kita juga akan pembagian dari Aziz. Baik, bukan saya tahu pada Ustaz Anwar Nasir, kami persilakan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sa'imin, sa'imat, rahimahullah. Puji berserta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan terbaik kita sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kita umat akhir zaman. Semoga kelak yaumul hisab Allah berkenan untuk mempertemukan kita dan mengumpulkan kita bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah masih semangat puasanya? Luar biasa. Hari keberapa? 16 atau 17? Ada yang 16, ada yang 17. Gak apa-apa. Moga-moga semuanya menjadi amal ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kuliah guru kita siang ini adalah mengambil penggalan ayat surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi fastabiqul khairat. Apa? Fastabiqul khairat. Ada yang tahu artinya? Apa? Berlomba-lomba dalam kurang tepat. Apa? Fastabiqul khairat artinya berlomba-lombalah, adalahnya. Karena apa? Fastabiqul itu kan fi'il amr bagi orang yang belajar bahasa Arab, kata kerja perintah, jadi nyuruh. Fastabiqu berlomba-lombalah, nyuruh. Fi'il amr artinya kata kerja perintah. Idhab, pergilah. Ya. Uktub, tulislah. Iqra, bacalah, adalahnya gitu. Ada nada nurul. Jadi fastabiqul khairat artinya adalah berlomba-lombalah kalian semua dalam kebaikan. Ayat ini maknanya banyak sekali. Yang pertama, saat kita berbuat baik, saat kita beramal soleh, Allah memberitakan kita itu nuansa kita lagi ikut lomba. Ya, orang kalau ikut lomba semangat nggak? Orang kalau ikut lomba pengen jadi juara nggak? Berarti kalau kita beramal soleh, sholat, puasa, ngaji kayak begini itu kayak orang lagi ikut lomba.
nggak lemes, nggak ngantuk gitu ya. Kenapa? Emang ngantuk disebut semangat? Enggak. Jadi berbuat baik itu nggak boleh ngantuk. Kata Al-Quran, bukan kata ahwal. Ya. Jadi nuansanya nuansa lagi ikut lomba, semangat, antusias, gairah, dan pasti ini jadi juara. Kira-kira ada nggak orang ikut lomba nggak pengen jadi juara? Ada? Kalau ada lebih baik kalau saya ikut. Masa ikut lomba nggak pengen jadi juara? Semua peserta lomba pengen jadi juara pasti, walaupun akhirnya harus kalah. Ya, Spanyol kalah, Inggris kalah, Italia kalah, Belanda akhirnya kalah. Ya, dan terakhir Argentina akhirnya kalah. Tapi sesungguhnya 32 peserta itu pasti semangatnya ingin jadi juara, pasti. Kalah ya sunatullah, namanya lomba, namanya pertandingan, nggak mungkin menang semua, nggak mungkin kalah semua. Ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi intinya sekali lagi, setiap kali kita berbuat baik, beramal soleh, nuansanya nuansa sedang ikut perlombaan. Jadi semangat, antusias, gairah, matanya berbinar-binar, merotot gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh sangat menarik. Allah itu kalau nyuruh kita nggak punya kepentingan. Kan perintah tadi. Perintah Allah kepada kita itu orang nggak punya kepentingan. Beda sama perintah atasan, perintah pimpinan, perintah direktur kepada karyawan, kepada anak buah itu pasti punya kepentingan. Kepada segenap karyawan diminta, diinstruksikan untuk meningkatkan kinerja. Punya kepentingan, dia punya. Kalau kinerjanya bagus, produksinya meningkat. Kalau produksinya meningkat, keuntungan perusahaan meningkat. Kalau keuntungan perusahaan meningkat, maka pemilik perusahaan juga dapat keuntungan meningkat. Punya kepentingan. Coba renungkan dan bandingkan perintah Allah, nggak punya kepentingan. Perintah Allah kita respon, kita laksanakan, yang dapat manfaat, yang dapat untung kan kita. Allah kan nggak butuh disembah, Allah nggak butuh amal kita, Allah nggak butuh ibadah kita. Jadi kita semua yang butuh menyembah Allah. Sebaliknya perintah Allah kita cuekin, kita abaikan, yang rugi bukan Allah, kita. Ini bedanya. Tinggal pertanyaannya, orang nggak punya kepentingan kok nyuruh. Apa maksudnya? Nggak punya kepentingan kok nyuruh. Ya, Allah sekedar memberikan tazkirah, mengingatkan kepada kita. Pertama, bahwa semua menjalankan perintah Allah itu sebenarnya yang pertama dan yang utama adalah sebagai ungkapan, sebagai ekspresi rasa syukur kita atas segala nikmat-nikmatnya. Jelas tidak? Jadi kita ibadah kepada Allah, menyembah Allah, beramal soleh itu bukan untuk mengharap surga, tapi lebih sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala karunia-Nya. Ya kan, rasa senang, rasa syukur kan rasa senang. Jadi kalau ibadah ungkapan rasa syukur, sebenarnya ibadah itu bukan beban. Masa mau nanya nih, murid berbuat baik kepada guru, hormat kepada guru, nikmat apa beban? Anak bisa membahagiakan orang tua, nikmat apa beban? Ayo, beban apa nikmat? Saya mengumrohkan ibu saya, mengumrohkan bapak saya, yang
yang membiayai untuk bikin paspor saya, yang pesen visa saya, yang pesen tiket saya, yang pesen akomodasi di Saudi saya. Jadi membahagiakan orang tua itu beban apa nikmat? Beban yang menyenangkan. Kan beban berusaha keluar biaya kan beban. Tapi bisa mengajak orang tua pergi umroh, kenikmatan, dan lebih unsur nikmatnya daripada beban. Kenapa berbakti kepada guru lebih kita sebut nikmat? Berbakti kepada orang tua lebih kita sebut nikmat, walaupun ada nuansa bebannya. Karena kita melihat kebaikan mereka dan merasakannya. Betul tidak? Kita melihat kebaikan guru-guru kita, kita melihat kebaikan orang tua kita dan merasakan, bukan hanya melihat. Padahal, mohon maaf, sehebat-hebat kebaikan guru dan orang tua kepada kita tetap terbatas. Ya, anak diurusin sampai usia balik, dewasa, kuliah, kerja, nikah, masuk ngurusin diri sendiri. Dulu sekolah di sini, begitu lanjutannya di sini, kebaikan guru yang di sini putus, ganti guru yang baru. Hanya satu kebaikan yang diberikan kepada kita yang pernah putus adalah kebaikan dari Allah, nikmat dari Allah, gak ada putusnya. Jadi ketika kita berbakti kepada guru lebih terasa nikmatnya ketimbang bebannya, berbakti kepada orang tua lebih terasa nikmatnya ketimbang bebannya, maka sesungguhnya menjalankan ibadah juga harus begitu. Coba sekarang dites sekali lagi, puasa ini beban apa nikmat? Puasa beban apa nikmat? Puasa beban apa menyenangkan? Menyenangkan pasti. Karena apa? Kita melihat dan merasakan begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masa sih? Mari kita jangan telisik lebih dalam. Bapak, ibu, adik-adik, ada nggak yang datang sekarang membawa sesuatu yang nilainya lebih 1 miliar? Ada nggak? Sekarang datang ke sini membawa sesuatu yang nilainya lebih 1 miliar, ada? Ada nggak? Ada gitu? Ada gitu? Kenapa saya memaksa Bapak Ibu bilang ada? Sebab kalau Bapak Ibu bilang ada, saya khawatir. Khawatir apa? Takut kita termasuk golongan orang yang kufur nikmat. Ada orang ngasih duit sama kita 1 miliar. Begitu diterima, tapi mohon maaf nih Mas Budi, jangan uang 1 miliar itu nggak gratis. Saya minta Pak Budi memotong lidah Pak Budi untuk saya. Ada nggak yang ngasih lidahnya dipotong dikasih uang 1 miliar? Ada? Nggak ada. Berarti lidah kita nilainya lebih 1 miliar. Coba apa arti makanan tanpa lidah? Renungin baik-baik. Apa arti makanan tanpa lidah? Pahit, manis, asam, kecut, dan lain-lain, enak, itu semua lidah. Kalau nggak ada lidah, nggak ada artinya makanan. Apa arti hidup tanpa lidah? Nggak bisa ngomong. Orang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa jadi presiden, nggak bisa jadi dirut, nggak bisa jadi penceramah, nggak bisa jadi motivator, nggak bisa jadi guru. Kenapa? Ini semua profesi harus ngomong. Bayangkan tanpa lidah, bisa ngomong nggak tanpa lidah? Nggak bakal bisa ngomong. Rasain saat kita bicara, lidah kita menari-nari. Vokal, suara itu saat lidah menyentuh gigi, lidah menyentuh langit-langit, lidah menyentuh bibir, baru keluar vokal. Coba nih bayangkan ngomong tanpa lidah. Apa tuh? So'imin so'iman rahimahullah kata saya. Apa tuh? Alhamdulillah siang ini kita bisa kumpul di sini.
Dan ingat, lidah ini bukan warisan nenek moyang. Lidah ini bukan hadiah seseorang. Lidah kita adalah karunia Allah. Manusia itu diciptakan memiliki insting naluri untuk berbuat baik kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kita. Kenapa kita ingin berbuat baik kepada bapak ibu kita? Karena mereka berbuat baik luar biasa kepada kita. Dan tidak ada kebaikan yang paling luar biasa kita rasakan sebesar kebaikan Allah, sebesar kenikmatan Allah. Makanya hidup tanpa lidah sudah dipastikan gak bakal bisa jadi dirut, gak bisa jadi lurah, gak bisa jadi camat, gak bisa jadi rektor, gak bisa jadi ustaz, gak bisa jadi motor. Kenapa? Gak bakalan bisa ngomong. Ya, benar kan? Jadi vokal itu rasanya jadi dari kita lagi ngomong. Menarik lagi dia nyenggol lidah, nyenggol gigi, nyenggol bibir, nyenggol langit-langit, baru ada suara. Kalau kita sudah melihat dan merasakan begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, pantaskah kita mencari Tuhan selain Dia? Tuh. Kalau kita melihat dan merasakan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, pantaskah kita ibadah untuk selain Dia? Ini renungan. Makanya ibadah ini bukan untuk mengharap surga. Kalau pengen surga, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap ridho Allah, mengharap kemurahan Allah, insya Allah dapat surga. Tapi ibadah yang kita lakukan semata sebagai ungkapan syukur kita atas segala nikmat-nikmatnya. Ini duit 10 miliar diterima, tapi saya minta mata bapak dua-duanya untuk saya, dikasih. Berarti mata kita lebih 10 miliar. Itu baru ngomong lidah, mata, belum jantung, belum paru, belum ginjal, belum otak, dan belum organ tubuh kita yang lain. Saya punya teman, mungkin 4 tahun terakhir kurus. Sebulan sekali kami dengan teman-teman yang lain datang ke rumahnya silaturahmi. Kalau ketemu ya salaman, pelukan, nangis. Karena tiba kasihan tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nolong ya cuma sekedarnya, membantu cuma sekedarnya. Gagal ginjal. Dulu awalnya setahun pertama cuci darah tuh seminggu sekali. Sekarang seminggu 2 kali. Per kali cuci 600.000. Adik-adik tahu nggak bedanya donor darah sama cuci darah? Apa? Donor darah cuci darah. Donor yang ngasih kita, darah kita disedot kasih orang. Atau bapak ibu darahnya disedot buat saya. Kalau cuci darah itu nggak begitu. Saya juga baru tahu karena punya temennya. Jadi kalau 2 hari nggak dicuci, sempoyongan, jangan berdiri sempoyongan. Karena apa? Ginjalnya sudah tidak berfungsi. Salah satu fungsi ginjal itu cuci darah. Bolongnya udah kemana-mana bolong. Jadi kalau di sini udah nggak bisa keluar ya nyari tempat yang lain. Tusuk lagi, nanti dimasukin nusuk lagi. Sampai ke kaki-kaki, bolong-bolong udah. Darahnya disedot, dimasukin mesin khusus, dicuci, dimasukin lagi, baru seger. Kenapa begitu? Ginjalnya sudah tidak bekerja optimal. Jadi kita punya ginjal nikmat nggak? Punya ginjal nikmat nggak? Luar biasa ya Allah. Berikan kepada kami semua kesehatan. Ya semoga kita semua diberi kesehatan. Bapak, ibu, adik, pilih mana nih? Kita sehat walafiat, tapi nggak pernah punya duit. Atau duitnya banyak, tapi sakit-sakitan peluru. Pilih mana? Pilih sehat. Itu kalau pilihannya 3. Kalau pilihannya cuma 2, pasti pilih sehat, pasti nggak bakal begitu panjang kita. Rasulullah itu kalau berdoa minta rezeki, minta dunia, di ujung
warfa'ni warzuqni, minta rezeki itu. Ternyata belum berhenti, wahdini wa'afini, minta sehat. Rasulullah kalau minta dunia, minta rezeki pasti minta sehat. Tapi kalau minta sehat, enggak pernah minta rezeki. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku. Enggak ada rezeki. Kenapa ya? Rasulullah mengabarkan, memberitahukan kepada kita dunia itu penting, tapi sehat jauh lebih penting. Rasulullah memberitahukan kepada kita dunia itu baik, tapi sehat jauh lebih baik. Kenapa begitu? Orang punya sehat, gak punya materi, insya Allah dengan sehat materi bisa dicari. Asal sehat mah dan mau bergerak di tong sampahan gak banyak rezeki. Tapi orang sakit-sakitan boro-boro nyari yang ada aja tinggal habis-habisin. Jelas tidak? Ini sebabnya Rasulullah kalau minta rezeki pasti minta sehat, tapi kalau minta sehat nggak pernah minta rezeki. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku seiman rahimahullah. Jadi yang kedua ini saya sampaikan tadi bahwa kita menjalankan segala perintah Allah itu merupakan rasa syukur kita. Alhamdulillah mata kita masih normal, ya kan, jantungnya normal, paru-parunya normal, ginjalnya normal, badannya sehat. Subhanallah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Yang ketiga, Allah nggak punya kepentingan tertentu. Apa maknanya? Allah mengingatkan lagi kepada kita, hambaku, segera kalian berbuat baik dengan penuh semangat kayak lagi ikut lomba. Mumpung masih sehat sebelum datang pada kamu sakit. Ini dia. Salah satu penghalang berbuat baik itu sakit. Salah satu kendala beramal soleh adalah sakit. Dan Rasulullah menyebut sakit itu merusak. Jamaah, apa yang dirusak sakit? Rasulullah yang bilang sakit itu merusak. Yang pertama jelas banget sakit merusak badan. Tadinya kamu jadi kurus, teman kami masih ada, ya kan? Udah badannya rusak, tusukan. Di mana-mana ada kaki-kaki. Jadi kalau kita ketemu, melihat tangannya aja dan nangis kita, ya Allah, udah kurus, tusukannya banyak banget, hitam-hitam. Itu dia. 2 hari sekali nyuci, 2 hari sekali nyuci, 2 hari sekali nyuci. Jadi sakit yang pertama merusak badan. Yang kedua, sakit itu merusak perasaan. Masa? Emang ada orang lagi sakit senang? Orang lagi sakit bahagia? Ada? Sakit sedih. Orang yang sehat warawiri, lalu lalang, beraktivitas dengan leluasa. Kita yang sakit cuma ngebatin. Enak ya jadi orang sehat, bisa ikut ngaji sono, bisa ikut tadarus sono, bisa aktivitas ini. Ya, saya mah nggak bisa ikut ngapa-ngapain, ngebatin doang, sedih. Jadi sakit merusak perasaan. Yang ketiga, apa yang dirusak sakit? Rasulullah mengatakan sakit merusak. Sakit itu merusak ini apa? Fulus, rupiah, dolar, real, sakit rusak. Ada sahabat kami awal Ramadan meninggal dunia, cuma 9 hari dirawat di rumah sakit Geraha Permata Ibu di Beijing. Pas hari pertama Ramadan pulang jaga rahmatullah, full ICU. Sampai meninggal. Berapa tuh? 107 juta 9 hari. Karena emang sakit merusak duit. Olga, tahu Olga? Di mana sekarang? Singapura. Belum pulang. Lagi ngapain? Jalan-jalan, main-main atau lagi
pertanyaannya, mendingan sehat gak punya duit apa banyak duit sakit-sakitan? Pasti jawabannya ini 3 lagi pasti. Banyak duit, amin. Sehat ya, amin lah. Kita maunya begitu. Jadi benar-benar sakit itu merusak. Dan yang keempat, sakit itu merusak program, merusak niat, merusak rencana-rencana. Ya, biasanya orang sekolah kelas 3, ya kan, ada jalan-jalan tur kemana, ya kan? Itu udah dibahas tuh, pertengahan kelas 3 nya udah dibahas, nanti akhir tahun kita turnya kemana, busnya pakai apa, iurannya berapa, udah disepakati tuh. Kayak sebagai majlis taklim ibu yang mau mengadakan penutupan menjelang Ramadan, kan biasanya pengajian-pengajian ibu tuh penutupan, mau Ramadan penutupan. Ada yang penutupannya pergi kemana, pergi kemana, pergi kemana. Itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Di Cipanas, busnya apa, iurannya berapa. 1 hari menjelang berangkat satu hari menjelang berangkat sakit. Jadi kan? Emang sakit merusak program. Punya program sehebat apapun, punya planning sehebat apapun, datang sakit berantakan. Itulah sebabnya Allah mengatakan fastabiqul khairat, ayo buru-buru berbuat baik mumpung masih pada sehat sebelum datang kepadamu sakit. Kalau udah sakit, kamu punya rencana apapun, punya niat apapun, punya planning apapun, pasti berantakan semua. Niat tinggal niat, rencana tinggal rencana. Kok bisa begitu? Emang apa yang bisa dilakukan oleh orang sakit? Ya ada. Dalam bahasa hadis, apabila kamu ada di pagi hari, jangan suka nungguin sore. Kalau ada di sore hari, jangan nungguin pagi. Apa sih pesannya itu? Semua pekerjaan yang bisa dikerjakan pagi hari, lalu kenapa harus nungguin sore? Yakinkah sore kita masih sehat? Yakinkah kita sore masih ada? Ini biasanya anak-anak nih, kalau diingetin aja anak-anak, kata ibunya ngerjain PR, entar habis tarawih, habis tarawih diingetin lagi, ayo ngerjain PR, besok pagi dari mana? Ya kan? Habis besok pagi aku ngerjain PR, belum mandi, kan? Bener kan? Akhirnya berangkat ke sekolah, PR belum dikerjain, begitu udah mau masuk, udah coret-coretan, nyontek. Ya kan? Makanya bersegera berbuat baik, jangan suka nungguin waktu yang akan datang, misteri, gak ada yang tahu. Tuh, jelas tidak? Yang berikutnya, Allah nggak punya kepentingan, Allah nggak punya keperluan, kok nyuruh? Apa maknanya? Kata Allah, mumpung masih hidup sebelum datang kepada kalian ajal. Ini lebih tragis lagi. Baru sakit aja udah gak bisa ngapa-ngapain. Terus apa yang diperbuat oleh orang yang udah mati? Ya, Bapak Ibu adik-adik, adakah waktu 2 menit setiap hari mengingat mati? Ada? Kalau yang anak-anak wajar masih muda. Kalau udah kembali ke atas, barang 2 menit 24 jam gak pernah ingat mati, ini kelewatan. Tapi mulai sekarang harus ingat. Ya. Siapa yang berani di sini di masjid jam 2 malam sendirian digelapin? Berani nggak? Itikaf sendiri tapi digelapin semua. Berani nggak? Berani nggak? Kenapa? Malam itu sifatnya mencekam. Gak tahu tuh. Siang-siang lewat sini biasa-biasa aja. Malam-malam jam 1 malam lewat sini gelap sendirian. Ya, malam itu mencekam. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila gelap. Kata Allah, kalau kalian dengan gelap takut, kalian harus lebih takut kepadaku, karena aku yang bikin malam.
Dan ingat, kalian semua, kita semua satu hari akan berada di satu tempat yang tidak pernah ada siangnya, gelap terus. Di mana? Di mana? Di alam kubur. Preskodi, kaki mentok, kepala mentok, ini mentok, ini mentok, duduk juga mentok. Kita satu hari akan di situ. Ya tentu kita nggak tahu, ya kan, urusan mati ya urusan Allah. Bisa sebelah sana duluan, sebelah sini belakangan, bisa. Atau sebaliknya, sebelah sini belakangan, sebelah sana duluan, bisa. Ya kan? Itu misteri urusan Allah. Kebayang nggak hidup di tempat kayak gitu? Kalau kita di sini gelap, takut, teriak aja, tolong. Satpam juga akan segera yang mengevakuasi kita. Kalau nanti kita dalam kubur gelap, teriak takut, pertanyaannya siapa yang dengar teriakan kita? Itu. Kalau kita ada di tempat ini gelap, takut, teriak nggak ada yang dengar, pintu semua terkunci, jendela terkunci, jangan berpikir panjang, dobrak aja salah satunya. Rusak urusan belakangan, kayak naik bus pariwisata, kan ada palutnya tuh. Kalau terjadi dengan bus ini pecahin kaca, rusak atau nggak apa-apa, yang penting nyawa selamat. Kita di sini dini hari gelap, takut, mau keluar terkunci semua, dobrak, selamat. Kalau kita gelap dalam kubur takut, mau ngedobrak apa? Orang nggak ada jendela, nggak ada pintu, kan serem kan? Pada dia serem kan? Terus udah gelap gelap lagi, sumpuk lagi. Kalau di sini cetrek nyala, alhamdulillah cetrek angin, alhamdulillah segera. Kalau di alam kubur gelap, mau nyalain apa? Nggak ada tombol apa. Seiring seiman, itulah sebabnya Allah mengatakan fastabiqul khairat, segera berbuat baik, karena hanya amalmu yang akan merubah kuburmu sempit menjadi lapang. Hanya amalmu yang akan merubah kuburmu yang gelap menjadi terang benderang. Hanya amalmu yang akan merubah kuburmu yang pemah sumpah menjadi harum segar wangi dan menyenangkan. Tanpa amal, jangan harap kita akan merasakan kenikmatan di alam sana. Makanya orang yang mati punya amal soleh, dia baru alhamdulillah, untung saya punya amal soleh. Kalau enggak, istri saya ternyata yang saya cintai, yang saya urusin, demikian pula anak-anak saya. Begitu saya mati, cuma nganterin sampai di sini, pulang lagi, gak nemenin saya. Untung saya punya amal. Ya kan? Istri, suami, anak nganterin orang yang mati sampai mana? Sampai di situ pulang lagi. Kok nggak punya amal? Sedih banget. Mereka yang ngurusin kita, yang membiayai hidup saya, yang jadi duit untuk mereka saya. Giliran saya mati, cuma sampai situ doang nemeninnya. Untung saya punya amal. Tuh, kalau punya amal, ngelaksanakan sedih doang. Jadi sekali lagi, itulah sebabnya Allah mengatakan fastabiqul khairat. Yang terakhir, Allah nggak punya kepentingan penuh. Apa maknanya? Hidup harus optimis, hidup harus semangat, lomba. Fastabiqul semangat. Orang optimis, orang semangat, disayang Allah. Mau disayang Allah? Bapak ibu ada yang mau kan? Semangat. Orang pesimis, males, lemes, lesu, disayang setan. Masa sih? Pernah bersin? Pernah bersin? Pernah? Enak gak bersin? Enak gak? Nikmat gak? Bilang apa biasanya? Kalau bersihnya jadi, bilang alhamdulillah. Kalau bersih,
yang bawah baunya nggak kendor. Saya dulu dimarahin sama ibu, ya kan? Karena apa? Saya suka gini bilang, "Mak, apa? Nenek gila ya?" Hiss, gitu. Saya bilang nenek gila kata saya. Jadi nenek saya dan ibu saya itu sampai wafat memang satu rumah. Dia nggak mau karena anaknya laki-laki semua, anak perempuannya ibu saya doang. Dia nggak mau ikut anak laki-laki. Ya kan, sampai dulu sih kadang dimandiin, sampai linglung lah. Sholat kadang menghadap ke sholat, sholat asar kadang 2 rakaat, kadang-kadang sholat asar diulang-ulang. Linglung, sering ketawa sendiri di kamar. Lah saya nanya sama mama, "Mak, nenek gila ya?" Hush, itu ketawa-ketawa sendiri. Saya baru tahu dengan jelas, ya namanya juga udah sepuh, udah tua ya maklum. Memang kenapa mama ketawa sendiri nenek? Nenek itu kalau bersih pasti atas bawah, diketawa sama ini, kasih pak, kasih pak, kan gila kan? Gak ada orang, kasih pak, ketawa dia. Nah saya bilang, saya kan gak tahu, "Ma, nenek gila ya?" Dimarahin saya ibu saya. Jadi orang biar udah tua, udah sepuh, ngomong lambat, jalan lambat, tapi giliran bersih pasti semangat. Nah itu yang didoain. Makanya orang yang semangat, yang optimis disayang Allah. Pesimis jadi sayang setan. Tadarus yuk. Karena sehingga ada buka bersama, bagi ya. Apa tuh? Muat. Ada nggak orang yang semangat? Sebelum muat itu kasih terus, dia lemas semua. Diajak tadarus, terakhir ada pembagian sembako. Makanya setan tertawa terbahak-bahak. Wa idza qalaha, apabila muak sampai mengeluarkan suara, gitu. Setan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Ngedrop. Orang yang pesimis diajak tadarus nggak jalan, pahala hilang. Orang yang pesimis diajak buka bersama, sama pembagian uang lebaran nggak datang, dunia hilang. Itu yang membuat setan tertawa terbahak-bahak. Benar? Pernah nggak dia ngomong? Ya, pernah nggak sholat muak? Pernah? Sekarang diingetin kalau sholat muak, memang setan nggak pernah berhenti. Belum sholat digoda, lagi sholat nggak diganggu, biar kita nggak konsentrasi penuh, biar kita khususnya nggak sempurna. Lagi sholat digoda itu, tadinya nggak muak, di dalam sholat muak dulu. Coba lagi muak, bacaannya gimana coba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena guru yang saya rusak bacaan. Padahal Fatihah itu kan bacaan pokok, bacaan wajib. Jadi kalau lagi sholat muak, bacaan jangan dipaksain, tahan dulu, nanti dilanjutkan. Gak bakal bener. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan mikem, M itu kan mikem pasti. Bibir ketemu bibir, M. Nah muak, mau kan mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rusak. Bahasa Arab itu sensitif, makhrajul huruf rusak, maknanya rusak. Sekali lagi, jangan suka maksain baca kalau lagi muak, karena bacaan udah pasti rusak. Rusak makhrajul huruf pasti rusak makna, merusak hati. Ya, makanya mari kita hidup semangat, hidup optimis, biar Allah sayang kepada kita. Jangan sekali kita menjadi orang yang minder, pesimis, tidak gairah, karena orang seperti ini akan menjadi makanan empuk iblis untuk terus menggoda, untuk terus menolong, sehingga kita akan kehilangan dunia dan kehilangan pahala akhirat. Inilah barangkali yang Allah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Pas jam 1, saya mau apa jam? Pas jam 1, yang sholat tadi yang sini saya lihat. Ya mudah-mudahan
singkat ini bermanfaat untuk kita. Ya mudah-mudahan kultur 1 jam berapa lamanya? Ya berapa mana? Kecuali libur mau makan siang, ini kan ada makan siang. Ya, jadi mudah-mudahan ya kan duduk kita di sini menilai pahala dan semoga duduk kita juga menambah ilmu. Dengan ilmu insya Allah hidup kita akan menjadi mudah, dengan iman hidup kita terarah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab terima kasih. Jika sebelum itu mungkin pengumuman kita nanti sudah membagikan sembako dalam 1.200 paket, 1.200 paket untuk rakyat kaum seperti di sekitar kita kantor dan juga OP dan servis. Kita tutup acara kita dengan para tulis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,